Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safira Fitri Zahrani. Saya mewakilkan kelompok 3 yang beranggotakan Rinjani Sasi Kirani, Salma Jasmine Azahra, Oktavia Nur Syahbanu, dan Atala Handika. Kami akan mempresentasikan sejarah PKI. Dalam presentasi kali ini, ada 3 pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama ada sejarah PKI, yang kedua ada anggota PKI, dan yang ketiga ada tujuan berdirinya PKI. Yang pertama, saya akan membahas sejarah PKI. Berdirinya PKI diawali dengan organisasi komunis yang didirikan oleh Henk Sneevliet pada 1914, yaitu Indische Sociaal-Democratische Vereniging atau disebut ISDV. Pada awal pembentukan, ISDV memiliki 85 anggota yang berasal dari 2 partai sosialis Belanda, yaitu Partai Buruh Sosial Demokratis dan Partai Sosial Demokratis yang bergerak di Hindia Belanda. Sneevliet mempunyai sebuah misi untuk menanamkan paham Marxisme-Komunisme terhadap perjuangan nasional Indonesia. Salah satu cara agar misinya dapat berjalan adalah dengan menyebarkan pahamnya lewat organisasi buruh kereta api di Semarang. Selain itu, Sneevliet juga menyebarkan paham komunisme lewat organisasi Sarekat Islam atau disebut juga SI, organisasi besar di Indonesia saat itu. Sneevliet menyebarkan pemahamannya lewat Semaun, Alimin, Darsono, dan tokoh SI lainnya. Partai Komunis Indonesia atau PKI adalah sebuah partai politik di Indonesia yang telah bubar. PKI adalah partai komunis non-penguasa terbesar di dunia setelah Uni Soviet dan Tiongkok, yang pada akhirnya dihancurkan pada tahun 1965 dan dinyatakan sebagai partai terlarang pada tahun berikutnya. Salah satu cara agar misinya dapat berjalan adalah dengan menyebarkan pahamnya lewat organisasi buruh kereta api di Semarang. Selain itu, Sneevliet juga menyebarkan paham komunisme lewat organisasi Sarekat Islam atau SI, organisasi besar di Indonesia saat itu. Sneevliet menyebarkan pemahamannya lewat Semaun, Alimin, Darsono, dan tokoh SI lainnya. Sejak bertemu Sneevliet pada 1914, Semaun langsung tertarik dan mulai belajar membaca serta bahasa Belanda. Anggota PKI terdiri dari DN Aidit, tokoh G30S PKI yang bernama lengkap Dipa Nusantara Aidit adalah Ketua Umum Komite Sentral PKI yang berhasil membawa PKI menjadi partai komunis terbesar ketiga di dunia setelah Uni Soviet dan Tiongkok hanya dalam waktu setahun setelah mengambil alih kepemimpinan partai dari Alimin dan Tang Lingji pada 1945. Ia lahir di Belitung dan datang ke Jakarta pada 1940. Teori politik Marxis yang dipelajarinya di PKI. Selanjutnya ada Nyoto. Tokoh G30S PKI ini bernama lengkap Lukman Nyoto. Ia adalah wakil ketua 2 komite sentral. Ia juga menjadi orang ketiga ketika PKI sedang berada di masa jaya pada 1955 sampai 1965. Ia juga pernah menjadi menteri di kabinet Dwi Kora mewakili PKI. Bahkan dipercaya oleh Presiden Soekarno untuk menulis pidato kenegaraannya menjadi kesayangan Soekarno. Muso atau Munawar Muso, bisa dipanggil dengan Muso, adalah tokoh G30S PKI yang memproklamirkan pendirian Republik Soviet Indonesia pada 18 September 1948 di Madiun. Tujuannya untuk mengganti dasar negara Indonesia dari Pancasila menjadi komunis. Ia lahir di Kediri, Jawa Timur pada 1897 dan pernah menjadi pimpinan PKI pada tahun 1920-an. Ayahnya adalah Rono Wijoyo, seorang pelarian dari pasukan Diponegoro dan pernah satu rumah dengan Semaun, Alimin, Kartosuwiryo, dan Soekarno ketika sedang menjadi murid Hos Cokroaminoto. Amir Saifuddin, ia adalah seorang tokoh penting dalam pemerintahan Indonesia pada saat itu, pernah menjadi Menteri Penerangan, Menteri Pertahanan, dan Perdana Menteri RI.
Tokoh ini pernah menjadi negosiator pada perjanjian Revel yang tidak membawa keuntungan bagi RI, sehingga ia dikecam oleh berbagai kalangan dan berakibat jatuhnya kabinet yang ia pimpin. Lukman, ia adalah tokoh G30 SPKI yang penting bersama dengan Nyoto dan Aidit, bahkan dikenal sebagai tiga pemimpin PKI atau triumvirat. Mereka mengambil alih kepemimpinan PKI setelah pemberontakan di Madiun pada 1948. Ia pernah menjabat sebagai wakil ketua DPR. Nasibnya tidak jauh berbeda seperti Aidit dan Nyoto. Ia juga diculik dan ditembak mati oleh tentara. Ketiganya juga tidak diketahui keberadaan mayat dan kuburannya. Tujuan berdirinya PKI. Gerakan anti pemerintah Hindia Belanda, nama PKI yang menggantikan ISDV tahun 1914 menunjukkan tujuan utama dari partai yang satu ini. Seperti di awal pembentukannya, PKI adalah partai anti pemerintah. Jadi dari sini kita tahu tujuannya, bahwa partai ini berdiri untuk bertujuan untuk mengakhiri penjajahan Belanda di Indonesia yang sudah berlangsung lama. Mengubah dasar negara Pancasila. Pancasila yang dibentuk tidak menganut paham kapitalisme, liberalisme, dan juga komunis. Dan hanya Indonesia yang memiliki ideologi negara yang satu ini. Bagi mereka yang kontra dengan PKI, partai yang satu ini dianggap tetap bertujuan untuk mengganti Pancasila. Menghapus kapitalisme. Kapitalisme dan negara yang menganut ideologi liberalisme memusatkan pada materi dan kebebasan individu di atas segalanya. Siapa saja yang berkelebihan secara materi bisa mendapatkan segalanya. Individu bisa mendapatkan kebebasan sehingga dapat melakukan segalanya, tapi justru ini melanggar banyak hak asasi yang berlaku. Itu sebabnya tujuan organisasi PKI ingin menghapus kapitalisme, dan ini sesuai dengan tujuan daerah partai ini, yang menginginkan Indonesia yang merdeka, yang bebas dari kapitalisme. Karena mengingat kapitalisme yang menjadi warisan penjajah Belanda dan mendarah daging karena lamanya penjajah tersebut. Membentuk persatuan buruh. Untuk yang satu ini jelas menunjukkan tujuan awal dari partai yang satu ini, yaitu pembentukan persatuan buruh. Banyak buruh yang bekerja keras. Dengan bekerja keras, bawah ini pasti menuntut banyak hak, fasilitas, dan keinginan yang sama untuk semua orang. Itu sebabnya PKI bertujuan untuk membentuk persatuan buruh yang menginginkan hak yang sama untuk semua orang. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.